Sayang, udah malam. Besok bisa dilanjutkan lagi kerjanya. Seorang mantan TKI sederhana tanpa sengaja menemukan tas berisi uang ratusan juta milik CEO janda cantik dan mengembalikannya. Tapi siapa sangka, imbalan yang didapatkannya sungguh di luar dugaan. Pagi itu, udara masih terasa lembab setelah hujan semalam. Jalan aspal di gang kecil tempat Dimas tinggal terlihat berkilau disiram sisa embun. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju warung sembako di ujung gang. 5 tahun merantau di Korea, kini hanya tinggal kenangan. Hidupnya kembali sederhana. Kaos merah marun yang mulai pudar, celana kain hitam longgar, dan sandal jepit yang sudah menua, tapi tetap setia menemaninya kemana-mana. Namun pagi itu, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Di pinggir jalan berumput, tergeletak sebuah tas besar berwarna hitam. Resletingnya terbuka sedikit, menampakkan tumpukan uang tebal di dalam amplop putih. Langkah Dimas terhenti. Ia menatap benda itu lama, napasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia menarik tas itu menjauh dari jalan. Ya ampun, ini uang beneran? Bisiknya lirih. Isi tas itu bisa saja mencapai ratusan juta. Cukup untuk membeli motor baru, bahkan rumah kecil yang selalu ia impikan. Tapi di dalam dadanya, dua suara saling bertentangan. Antara kesempatan dan kejujuran. Ia menelan ludah, duduk di tepi jalan sambil memandangi tas itu lama. Pikiran-pikiran buruk sempat datang, tapi secepat itu juga lenyap. Dimas teringat wajah ibunya. "Uang haram itu nggak pernah bawa berkah, Dim," kata almarhum ibunya dulu. Dengan napas panjang, ia memutuskan mencari petunjuk pemiliknya. Di antara tumpukan amplop, ia menemukan sebuah kartu nama, Bella Anggraini, CEO PT Mariana Group. Nama itu terdengar asing, tapi alamat di bawahnya jelas tertulis. Kompleks perumahan elit, sekitar 1 jam dari situ. Tanpa pikir panjang, Dimas menutup rapat tas itu dan menggendongnya seperti membawa bayi. Semoga ini jalan rezeki yang benar, gumamnya pelan. Menjelang sore, setelah menumpang bus tua dan berjalan kaki beberapa blok, Dimas berdiri di depan pagar tinggi berwarna hitam doff. Di balik pagar, berdiri rumah megah berarsitektur modern. Ia menelan ludah dan menekan bel pelan. Suara dari interkom terdengar lembut. "Halo, siapa ya?" "Permisi Bu, saya Dimas. Saya nemu tas atas nama Ibu Bella," jawabnya gugup. Beberapa detik hening, lalu suara itu terdengar panik. "Tolong tunggu di situ." Pintu pagar terbuka otomatis, memperlihatkan seorang wanita berambut coklat panjang berdiri di ambang pintu. Wajahnya cantik, tegas, dan matanya menatap Dimas penuh tanda tanya. Nafasnya sedikit tersengal, seolah baru saja berlari. Pandangannya langsung tertuju pada tas hitam besar di tangan Dimas. "Itu tas saya?" tanyanya cepat. "Iya Bu, saya nemu di pinggir jalan tadi," jawab Dimas sopan menunduk. Bella segera menarik tas itu, membukanya, lalu memeriksa isinya. Setelah memastikan semuanya utuh, ia menghela napas lega. "Ya Tuhan, aku kira hilang di bandara. Terima kasih banyak." "Mas siapa tadi namanya?" "Dimas Bu." "Dimas..." Bella mengulang namanya pelan, seolah mencicipi bunyinya. "Masuk dulu Dimas. Ini nggak bisa cuma dibilang terima kasih aja." Dimas sempat menolak, tapi Bella tersenyum lembut sambil mengangkat tangannya. "Saya nggak gigit kok. Ayo masuk." Langkah Dimas terasa kikuk melewati halaman luas dengan taman kecil dan kolam ikan. Begitu masuk ke ruang tamu, ia tertegun. Semuanya tampak rapi dan berkilau, seolah rumah itu milik dunia lain. "Duduk dulu, Dimas," ujar Bella, menepuk sofa abu-abu lembut. "Kamu dari mana?" "Sekitar 1 jam dari sini, Bu. Dulu kerja di Korea." "Oh, TKI ya? Pantes kulit kamu bersih banget." Bella tersenyum kecil, senyumnya lembut tapi punya daya yang sulit dihindari. "Ah, cuma kerja biasa, Bu." Bella menatapnya lama. "Kamu jujur ya, Dimas. Banyak orang mungkin bakal bawa kabur uang segitu." Dimas menunduk, tapi suaranya tegas. "Kalau bukan rezeki saya, buat apa saya ambil, Bu?"
Bella tertawa kecil. Dunia butuh orang kayak kamu. Ia lalu berdiri, melangkah ke arah tangga. Tunggu sebentar ya, saya mau ambil sesuatu. Atau, kalau mau, ikut aja ke atas. Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa membuat jantung Dimas berdetak lebih cepat. Ia berdiri ragu di ruang tamu, kalimat ikut aja ke atas, terngiang di kepalanya. Beberapa detik kemudian, suara Bella terdengar lagi dari lantai 2. Dimas, sini aja, daripada bengong di situ. Dengan langkah pelan, Dimas menaiki tangga marmer yang berkilau. Rumah itu wangi mawar, temaram cahaya lampu menambah kehangatan sekaligus ketegangan. Di lantai atas, Bella berdiri di depan pintu kamar yang terbuka. Masuk aja, ujarnya sambil tersenyum. Kamar itu luas, bersih, dan wangi. Di meja rias tampak beberapa dokumen dan tas tangan. Bella berdiri di samping ranjang, menatap Dimas dengan ekspresi lembut. Saya ini sebenarnya tadi takut banget, ucapnya pelan. Tas itu isinya uang gaji karyawan. Kalau hilang bisa berantakan semuanya. Ia tersenyum tipis. Kamu tahu nggak, saya hampir nangis waktu kamu bilang nemuin tas itu. Saya cuma ngelakuin yang benar aja, Bu, jawab Dimas lirih. Bella menatapnya lama, matanya tajam tapi penuh rasa kagum. Masih muda, tampan, jujur. Jarang saya ketemu laki-laki kayak kamu. Dimas tersipu tapi tak berani membalas tatapan itu. Bella tertawa kecil. Kamu ini terlalu polos. Tapi justru itu yang aku suka, ujarnya lembut sambil melangkah mendekat. Di tangannya, ia menaruh sebuah amplop di samping Dimas. Ini sedikit tanda terima kasih. Terimalah. Dimas menatap amplop itu lama. Ia tak berani menyentuhnya. Saya ikhlas, Bu. Nolong nggak perlu dibayar, ujarnya pelan. Bella memandangnya lebih dalam. Tatapannya berubah, lembut tapi misterius. Imbalan nggak selalu soal uang, Dimas. Suaranya menurun, hampir seperti bisikan. Kadang ada hal lain yang lebih menyenangkan. Dimas menelan ludah. Ia tak tahu harus menatap atau menunduk. Suasana kamar yang tadinya tenang mendadak terasa hangat, sepi, tapi juga aneh. Bella masih memandangnya, sementara Dimas menunduk, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Amplop di atas ranjang tetap tak tersentuh. Bella menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Kamu tahu, Dimas, orang-orang di sekitar saya kebanyakan cuma mau manfaatin saya. Asisten, rekan kerja, bahkan orang yang saya kira teman. Ia menatap jauh ke jendela, suaranya terdengar lelah. Makanya waktu kamu datang cuma buat balikin tas, saya agak kaget. Saya cuma pengen tenang, Bu, jawab Dimas jujur. Waktu kerja di Korea, saya sering lihat orang kehilangan dirinya sendiri cuma gara-gara uang. Bella menatapnya lama lalu tersenyum tipis. Kamu beda. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela besar yang terbuka sebagian. Sinar matahari sore menembus tirai, menyinari rambutnya yang coklat muda hingga tampak berkilau. Dimas, ujarnya pelan, kamu lagi kerja sekarang? Dimas menggeleng. Belum, Bu, baru balik kampung 3 bulan lalu. Bella menoleh. Tatapannya kali ini lembut tapi penuh arti. Kalau begitu gimana kalau kamu kerja di sini saja, di rumah ini? Kerja di sini? Dimas tertegun. Bella mengangguk pelan. Saya butuh orang yang bisa dipercaya. Nggak harus pintar, yang penting jujur. Ia tersenyum hangat. Dan kamu cocok banget buat itu. Dimas masih ragu. Tapi, saya nggak tahu bisa bantu apa, Bu. Bella berjalan mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Kamu bantu urusan rumah, kadang temani saya kalau ada rapat di luar kota. Gajinya akan saya sesuaikan. Suaranya lembut, tapi di balik kata-katanya, ada sesuatu yang membuat dada Dimas berdebar. Ia mencoba membaca maksud Bella, tapi yang ia rasakan hanya campuran antara kagum dan takut. Bella tersenyum kecil, lalu menepuk bahunya ringan. Pikirin dulu aja, tapi kalau kamu setuju, saya mau kamu mulai besok.
Dimas menatapnya dalam diam, lalu mengangguk perlahan. Baik, Bu. Buat saya itu kehormatan besar. Bella tersenyum tipis. Namun di matanya terselip sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa senang. Keesokan paginya Dimas datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam yang sudah disetrika rapi. Di tangannya ada sebungkus kecil jajanan pasar, lupis dan risol, yang ia beli di warung dekat rumah. Ketika bel rumah berbunyi, Bella sendiri yang membukakan pintu. Ia tampak berbeda pagi itu. Tanpa blazer, hanya mengenakan blus longgar warna krem dan celana panjang putih. Rambutnya diikat santai, tapi pesonanya tetap sama kuatnya. "Pagi, Dimas. Kamu tepat waktu," sapanya dengan senyum hangat. "Iya, Bu. Saya bawa sedikit makanan dari warung. Kalau Ibu nggak keberatan, mungkin bisa sarapan bareng," jawab Dimas kikuk. Bella tertawa kecil. "Wah, manis banget. Jarang ada yang perhatian gini sama saya." Mereka pun duduk bersama di meja dapur besar yang terasa hangat pagi itu. Dimas bercerita tentang kehidupannya di Korea, dinginnya musim salju, kerasnya kerja, dan rindu pada nasi hangat dari rumah. Bella mendengarkan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan tawa kecil. "Jadi kamu tinggal sendirian di sana selama 5 tahun?" tanyanya. "Iya, Bu. Cuman punya teman sesama TKI. Hidupnya ya kerja, makan, tidur." "Pasti sepi banget ya?" Dimas tersenyum. "Sekarang udah enggak, Bu." Ucapan itu membuat Bella terdiam sejenak. Ia menunduk, tersenyum tipis. Ada sesuatu di udara, tak terucap, tapi terasa nyata. Setelah sarapan, Bella menjelaskan tugas-tugas Dimas, mengurus taman kecil, menjaga kebersihan garasi, dan sesekali menemani ke kantor bila perlu. Namun di tengah penjelasan itu, tatapan Bella kembali berubah lembut. "Kalau kamu kerja di sini," ujarnya pelan, "anggap aja rumah sendiri. Satu hal aja, saya nggak suka formalitas. Nggak usah panggil Bu. Panggil saya Bella, ya?" Dimas tampak kikuk. "Nggak sopan, Bu." Maksudnya Kak Bella?" Bella tertawa kecil. "Sudah, cukup panggil Bella aja, biar terasa lebih akrab." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Dimas bekerja dengan rajin, menyapu taman, memperbaiki keran bocor, bahkan membantu Bella mengangkat dokumen dari mobil setiap kali ia pulang dari kantor. Rumah besar itu, yang dulu sepi, kini terasa hidup. Bella pun semakin terbiasa memanggil namanya. "Dimas, tolong ambilkan air." "Dimas, temani saya ke toko bunga ya." Kadang suaranya lembut, kadang setengah menggoda. Tapi setiap kali Dimas menatapnya, Bella pura-pura tak sadar bahwa pipinya memerah. Di antara mereka, perlahan tumbuh sesuatu, hangat, samar, tapi nyata, seperti benih kecil yang diam-diam mencari cahaya di antara kesunyian rumah besar itu. Sore itu, langit di atas halaman belakang rumah Bella berwarna jingga keemasan. Ia duduk di teras, diam, hanya ditemani angin yang berhembus lembut dan suara burung yang kembali ke sarang. Dari arah dalam rumah, Dimas datang membawa secangkir teh hangat. "Ini Bella," ucapnya hati-hati. Ia masih terasa canggung memanggil nama majikannya tanpa embel-embel Bu. Bella tersenyum kecil, matanya teduh. "Nah gitu, saya suka kalau kamu manggil nama saya aja." Ia menyeruput teh itu perlahan, lalu menatap Dimas dengan rasa ingin tahu yang jelas. "Dimas, kamu belum punya pacar?" Dimas tersenyum malu. "Belum. Dulu waktu di Korea, mana sempat mikirin begituan." Bella tertawa pelan. "Kalau sekarang?" "Sekarang?" Dimas terdiam sejenak. "Entahlah, kayaknya belum waktunya juga." Bella menatapnya lama, lalu berkata pelan. "Kamu tahu kadang waktu itu datang sendiri. Nggak bisa ditunda." Ucapannya terdengar ringan, tapi dada Dimas tiba-tiba terasa sesak. Ia buru-buru berdaham, mencoba mengganti topik. "Bella, rumah ini besar banget, tapi kamu tinggal sendiri?" Bella terdiam sejenak, lalu menunduk. "Iya, suami saya sudah lama meninggal." "Oh, nama," ujar Dimas cepat. "Tak apa." Bella menatap langit lagi, suaranya lirih. "Saya sudah terbiasa sendiri, tapi sejak kamu datang, rumah ini rasanya nggak sepi lagi." Dimas diam.
Tak tahu harus menanggapi apa. Angin sore membawa aroma teh melati dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perasaan hangat yang belum sempat mereka beri nama. Malamnya, di rumah kecil di belakang bangunan utama, Dimas berbaring di ranjangnya. Tapi pikirannya tak juga tenang. Senyum Bella di bawah cahaya senja masih jelas di ingatannya. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Sesuatu yang menakutkan, tapi diam-diam ia tunggu. Beberapa hari kemudian, Bella meminta Dimas menemaninya ke kantor pusat perusahaan. Dimas sempat gugup. Gedung tinggi itu membuatnya merasa kecil. Tapi Bella menepuk bahunya lembut. Tenang saja Dimas, kamu cuma temani saya. Nggak ada yang aneh. Di dalam lobi megah, orang-orang bersetelan rapi berjalan cepat, membawa berkas dan laptop. Dimas menunduk, merasa seperti ikan kecil di lautan besar. Bella memperkenalkannya pada beberapa staf senior. Ini Dimas, yang bantu saya di rumah. Jangan kaget ya, dia baru balik dari Korea. Beberapa orang tersenyum ramah. Dimas membalas sopan, merasa sedikit lega, meski di dalam hatinya ia sadar, ia hanyalah seorang mantan TKI di tengah orang-orang berpendidikan tinggi. Bella menuntunnya ke ruang rapat dan menunjuk kursi di dekat meja besar. Duduk di sini aja ya, jangan takut. Pertemuan dimulai. Dimas hanya duduk diam, tapi matanya terus memperhatikan cara Bella berbicara. Tegas, jelas, namun tetap lembut. Ia melihat sisi lain dari wanita itu, seorang pemimpin, tapi juga manusia hangat yang tahu cara menghargai orang. Saat rapat berakhir, Bella menepuk bahunya ringan. Gimana? Nggak menakutkan kan? Dimas tersenyum kecil. Ah, nggak juga. Saya malah kagum sama Bella. Bella tertawa. Kamu jujur, polos, dan gampang kagum. Itu yang bikin kamu beda. Orang lain di sini jarang yang seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Bella menatapnya dari kursi sebelah. Tatapannya serius, tapi lembut. Dimas, katanya perlahan, kamu harus tahu, saya nggak cuma butuh asisten. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya. Bukan cuma soal kerja, tapi juga soal hati. Dimas menelan ludah. Ia paham arti kalimat itu, tapi lidahnya keluh. Hatinya berdebar cepat. Bella, katanya lirih, saya akan berusaha sebaik mungkin. Bella tersenyum, menepuk punggungnya pelan. Itu cukup untuk sekarang. Tapi percayalah Dimas, kita akan banyak belajar dari satu sama lain. Malam itu, setelah hari yang panjang, Dimas berjalan pelan menuju rumah kecilnya di belakang. Jalan setapak terasa sepi, hanya suara jangkrik dan desiran angin di taman. Ia menaruh tasnya di lantai dan menghela napas panjang. Dari jendela rumah utama, ia melihat cahaya hangat dari ruang tamu. Bella masih bekerja di depan laptopnya. Cahaya lampu meja memantul di wajahnya yang tenang tapi lelah. Bella panggil Dimas perlahan dari ambang pintu. Saya mau istirahat dulu. Besok pagi saya siap bantu lagi. Bella menoleh, matanya lembut. Sebentar Dimas, duduk dulu di sini. Ia menepuk kursi di sampingnya. Dimas ragu, tapi ia duduk. Suasana mendadak terasa berbeda. Tidak lagi antara majikan dan pekerja, tapi seperti dua jiwa yang mulai menemukan kenyamanan satu sama lain. Bella menutup laptopnya, lalu menatap Dimas dalam. Kamu tahu, sejak kamu datang rumah ini nggak sepi lagi. Kadang saya bisa ketawa karena hal-hal kecil, dan itu rasanya nyaman. Dimas menunduk, dadanya terasa hangat. Saya juga senang, Bella. Ujarnya pelan, nyaris gugup. Bella tersenyum dan menepuk pundaknya ringan. Lihat, kamu masih terlalu polos. Tapi justru itu yang bikin kamu beda. Orang-orang di sekitar saya sibuk dengan diri sendiri. Jarang ada yang benar-benar tulus. Dimas terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang bergetar halus di dalam dadanya. Rasa kagum, hormat, dan sesuatu yang tak mampu ia beri nama. Ia tahu, hubungannya dengan Bella kini bukan sekadar pekerjaan. Ada kepercayaan, perhatian, dan mungkin
perasaan yang lebih dalam dari sekadar antara majikan dan pekerja. Bella berdiri perlahan, melangkah ke arah jendela besar yang terbuka separuh. Cahaya bulan menyusup lembut, menyoroti wajahnya yang tampak tenang namun menyimpan banyak cerita. "Besok kita ada rapat lagi dengan beberapa investor," ujarnya pelan. "Tapi kamu nggak perlu cemas. Cukup temani saya saja, nggak usah ngomong apa-apa." Dimas hanya tersenyum kecil, lega sekaligus gugup. Ia sadar, pekerjaannya kini bukan sekadar membantu di rumah. Ia sedang belajar memahami seseorang, sosok wanita yang kuat, tapi juga rumit dan penuh misteri. Malam itu, ketika Dimas menutup matanya, bayangan senyum Bella tetap terukir di pikirannya. Ada sesuatu yang tumbuh, tidak tergesa-gesa, tapi pasti, hari-hari berikutnya berjalan cepat. Dimas mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia menemani Bella ke kantor, membantu hal-hal kecil di rumah, dan kadang duduk berbincang sambil menunggu pekerjaan selesai. Namun semakin sering bersama, hatinya mulai salah menafsirkan tanda. Setiap kali Bella tersenyum hangat atau menepuk pundaknya ringan, dada Dimas berdetak tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perhatian Bella hanya sekadar sopan santun atau ada sesuatu di baliknya? Sore itu, setelah membantu Bella menyiapkan dokumen, Dimas memberanikan diri. "Bella, saya mau tanya sesuatu," ujarnya pelan. Bella menoleh, sedikit heran. "Apa, Dimas? Apakah Bella suka sama saya?" Suaranya bergetar, gugup dan tulus. Bella terpaku, lalu menarik napas panjang. "Dimas, kamu serius nanya itu sekarang?" Dimas mengangguk cepat, wajahnya memerah. "Iya, saya cuma nggak mau salah paham. Tapi saya merasa ada sesuatu." Bella tersenyum tipis, lalu berkata lembut, "Kamu salah paham, Dimas. Saya cuma ingin membalas kebaikanmu. Kamu sudah bantu saya, sudah jujur dan tulus. Itu aja, nggak ada maksud lain." Dimas menunduk, merasa malu sekaligus lega. Ia sadar, selama ini mungkin ia terlalu cepat menafsirkan perhatian Bella. Bella tersenyum lembut, menepuk bahunya. "Kamu anak baik, Dimas. Polos dan jujur. Itu yang saya suka. Tapi jangan salah paham lagi, ya." "Baik, Bella," jawab Dimas lirih. Malam itu, ia tidur dengan hati yang campur aduk. Ia mengerti kini bahwa kebaikan seseorang kadang bisa membuat kita lupa menakar jarak. Beberapa hari berlalu. Suasana di rumah besar itu kembali hangat. Tidak ada lagi salah tafsir, hanya rasa nyaman yang tumbuh dari kepercayaan. Dimas tetap bekerja dengan penuh semangat, merawat taman, menyiapkan kendaraan, dan menemani Bella ke kantor. Bella pun memperlakukan Dimas dengan ramah dan hangat, tapi kini tanpa kesan ambigu. Ia menegur dengan nada lembut, kadang bercanda ringan, seolah mereka sudah lama bersahabat. Suatu sore, setelah hari yang panjang, Dimas duduk di teras memandangi taman yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Bella datang membawa 2 cangkir teh hangat dan beberapa kudapan kecil. "Dimas, sini duduk bareng saya," katanya santai. Dimas tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Mereka menikmati senja yang perlahan turun, tanpa kata-kata yang canggung. Hanya keheningan yang terasa nyaman. Bella menyeruput teh, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Dimas, saya senang kamu di sini. Rumah ini dulu terasa kosong, tapi sejak kamu datang rasanya hidup lagi." Dimas menatapnya, lalu tersenyum hangat. "Saya juga senang, Bella. Rasanya tenang, nyaman, seperti punya keluarga." Bella tertawa kecil, matanya menatap langit yang berubah jingga. Suara tawa mereka menyatu dengan gemericik air kolam dan semilir angin sore. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada salah paham. Yang tersisa hanyalah 2 hati yang belajar saling menghargai. Bukan karena cinta yang terburu-buru, tapi karena kebaikan dan ketulusan yang perlahan tumbuh menjadi kehangatan sejati.